Pemerintah protes keras atas tindakan pemerintah Brazil yang menunda penyerahan kredensial Duta Besar RI untuk Brazil, Toto Rianto. Sementara pemerintah Brazil menyatakan penundaan dilakukan hingga terdapat kejelasan mengenai hubungan kedua negara. Pemerintah Indonesia dibuat geram dengan tindakan Presiden Brazil Dilma Rousseff yang menunda penyerahan kredensial Duta Besar RI untuk Brazil, Toto Rianto. Padahal, Toto sudah diundang secara resmi ke Istana Presiden Brazil pada 20 Februari lalu. Namun, sesaat sebelum acara dimulai, secara mendadak pemerintah Brazil menunda penyerahan kredensial tersebut. Presiden Brazil Dilma Rousseff mengatakan dia tidak akan menerima penunjukan Duta Besar RI untuk Brazil yang baru hingga terdapat kejelasan mengenai situasi kedua negara. Eu recebo os embaixadores baseado nas relações que eles estabelecem com o Brasil. Então, o foco nosso é fundamentalmente a essas relações. E é isso que explica o fato da gente ter postergado o recebimento das credenciais da Indonésia. Não é nenhuma questão interna da Indonésia. Um compromisso, eu vou cumprir meu compromisso, é 4,5%. Tá? Nós achamos que é importante que haja uma evolução na situação para que a gente tenha clareza em que condições estão as relações da Indonésia com o Brasil. O que nós fizemos foi atrasar um pouco o recebimento de credenciais. Nada mais do que isso. Akibat tindakan pemerintah Brazil ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah memanggil pulang Toto Rianto ke Jakarta serta melayangkan protes keras kepada Duta Besar Brazil untuk Indonesia di hari yang sama. Surat kepercayaan adalah surat penugasan dari Presiden Republik Indonesia untuk Duta Besar yang mewakili Presiden dan rakyat Indonesia diakreditasikan atau ditugaskan Duta Besar tersebut di pemerintah negara yang bersangkutan dan biasanya diserahkan kepada kepala negara pemerintah yang bersangkutan. Sehingga apa makna dari penundaan? Bahkan banyak yang mengatakan ini sebuah penolakan. Saya kira kita belum perlu untuk mengatakan bahwa ini adalah penolakan. Tetapi apapun istilahnya, kejadian kemarin malam waktu Jakarta merupakan kejadian yang tidak bisa kita terima sebagai bangsa dan negara yang berdaulat. Hubungan bilateral Indonesia-Brazil memanas pasca Indonesia pada bulan Januari lalu mengeksekusi mati warga negaranya, Marco Archer Cardozo Moreira, karena terlibat kasus narkoba. Dan saat ini terdapat satu lagi terpidana mati kasus narkoba asal Brazil dengan nama Rodrigo Goularte yang akan menghadapi eksekusi gelombang kedua. Kejaksaan Agung sudah menegaskan tidak akan ada penundaan dalam proses eksekusi ke-10 terpidana mati narkoba. Hingga kini, Kejaksaan Agung masih belum menetapkan pelaksanaan eksekusi mati ke-10 terpidana mati narkoba. Namun, sejumlah negara yang warga negaranya menjadi terpidana mati sudah melobi Indonesia agar pelaksanaan eksekusi mati bisa dibatalkan. Tim Liputan, Metro TV. Duta Besar Indonesia untuk Brazil, Toto Rianto, ditarik kembali ke tanah air setelah pemerintah Brazil mendadak membatalkan proses penerimaan surat kepercayaan atau credentials. Padahal saat itu, Dubes Toto sudah berada di Istana Kepresidenan Brazil. Akankah peristiwa ini mengancam hubungan bilateral kedua negara? Sudah ada Armanata Nasir, jubir Kementerian Luar Negeri, lewat sambungan telepon. Selamat sore Pak Armanata, Kemlu sudah menyampaikan protes keras kepada Dubes Brazil Jumat kemarin jam 10 malam. Apa alasan dari pemerintah Brazil yang menunda sepihak pelantikan Dubes Indonesia untuk Brazil? Selamat sore Mbak Andini. Informasi yang kami terima dari Duta Besar Indonesia di Brazil bahwa pada sesaat sebelum acara penyerahan surat kepercayaan dimulai, Menteri Luar Negeri Brazil menyampaikan kepada Duta Besar RI yang ada di sana, di Istana Kepresidenan, bahwa rencana penyerahan surat kepercayaan Presiden RI oleh Duta Besar RI itu ditunda karena dengan alasan adanya mereka minta kejelasan lebih lanjut terkait rencana melaksanakan hukuman mati. Itu yang tidak kita bisa terima. Ada dua hal di sini, karena pertama
Duta Besar Indonesia diundang secara resmi, semua prosesi telah dilalui, dan pembatalan dilakukan saat-saat terakhir. Ini tidak sesuai dengan etika diplomasi, ya, di mana duta besar maupun diplomat yang ada di negara akreditasi harus dihormati. Ya, umumnya jika ada penundaan penyerahan credentials ini, haruskah langsung diberitahu kepada dubesnya langsung atau paling tidak ke Kemlu RI, Pak? Dan berapa lama sebelumnya harusnya dikasih tahu supaya tidak dikatakan mendadak begitu? Apabila memang tidak ada rencana untuk penyerahan credential atau surat kepercayaan, itu biasanya duta besar tidak diminta untuk hadir ke istana. Dalam hal ini, protokol Kementerian Luar Negeri sudah menjemput duta besar RI di KBRI, mengantarnya ke istana, dan di istana di mana sudah ada beberapa duta besar lainnya yang akan menyerahkan credential juga pada saat yang bersamaan, namun hanya duta besar RI yang rencana penyerahan credentialnya dibatalkan, ditunda. Pak Armanata, itu tadi Anda menyatakan bahwa ini ada hubungannya soal eksekusi mati. Ini saya ingin mengutip pernyataan dari Presiden Brazil, Dilma Rousseff, yang menyatakan bahwa menurut kami, ini terjemahannya, menurut kami penting untuk ada evolusi dalam situasi agar kami, pemerintah Brazil, mendapatkan kejelasan. Kemudian menyambung, apa yang kami lakukan adalah keterlambatan dari penerimaan surat kepercayaan atau credential, itu saja. Kejelasan apa sebenarnya yang diminta dari pemerintah Brazil, Pak Armanata? Itu mungkin harus diklarifikasi kepada Presiden Brazil, karena kita melihat Brazil sebagai negara sahabat, kita tidak ada masalah secara bilateral, secara hubungan diplomatis, ya. Dan dalam melaksanakan hubungan diplomatis, kita harus patuh kepada norma-norma konvensi-konvensi internasional yang ada. Itu ada cara-caranya di mana kita menyampaikan suatu protes, di mana kita menyampaikan suatu cara yang ketidaksukaan kita. Tidak cara dengan memalukan seseorang wakil negara yang ada di situ. Harus diingat bahwa duta besar Indonesia itu adalah wakil dari Presiden RI dan rakyat Indonesia yang jumlahnya 250 lebih juta orang. Jadi disitulah yang kita harus lihat. Berdasarkan dari pernyataannya Presiden Dilma ini, pernahkah ada komunikasi, Pak, akankah itu pada tahap pertama eksekusi mati atau menjelang tahap kedua, karena memang ada warga negara Brazil di situ? Ada komunikasi antara Presiden Dilma dengan Presiden Jokowi yang Anda ketahui? Yang saya ketahui, memang ada saat dilakukannya eksekusi pada warga negara Brazil yang pertama. Namun seperti yang telah ditegaskan oleh Bapak Presiden berkali-kali, ya, bahwa ini adalah penegakan hukum, tidak terkait dengan memilih negara atau mentargetkan negara tertentu atau mentargetkan warga negara dari negara tertentu. Oleh karena itu, Indonesia tidak memandang hal ini sebagai masalah bilateral atau masalah diplomatik. Ini adalah 100% upaya penegakan hukum di Indonesia yang khususnya kepada kejahatan-kejahatan yang sangat keji, terutama terkait dengan peredaran narkoba. Pak Armanata, ini sebelum kami mengucapkan selamat tinggal, ini ada kerjasama dengan antara Indonesia dengan Brazil, ini dibangun dari sejak pemerintahan SBY selama 10 tahun terakhir, dan Brazil bisa dikatakan merupakan strategic partner ini dalam isu-isu yang Indonesia juga dukung, seperti perubahan iklim, kemudian Iran. Akankah hal ini akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara? Kami harapkan tidak. Karena sampai saat ini kami masih melihat Brazil sebagai negara yang cukup penting di Amerika Latin, ya. Dan kami harapkan bahwa ini hubungan bilateral ini juga sudah dapat dijaga. Namun ini semua kembali kepada kedewasaan Brazil dalam melaksanakan hubungan diplomatik. Baik, Pak Armanata Nasir, Jubir Kementerian Luar Negeri, terima kasih atas informasinya.
Pemerintah Indonesia menyayangkan sikap pemerintah Brazil yang menolak untuk menerima duta besar Indonesia yang baru untuk Brazil. Duta besar Indonesia Toto Rianto semula akan menerima surat kepercayaan atau credentials dari Presiden Brazil pukul 9 pagi Jumat 20 Februari, namun tiba-tiba Presiden Brazil Dilma Rousseff menolak menyerahkan surat kepercayaan kepada Toto yang sudah berada di istana. Sikap ini diambil Brazil yang dipicu rencana Indonesia yang akan mengeksekusi mati bandar narkoba asal Brazil Marco Archer Moreira. Tindakan pemerintah Brazil ini pun disikapi Indonesia dengan menarik pulang Toto Rianto dari Brazil. Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyesali sikap Brazil yang menolak menerima Duta Besar RI untuk Brazil Toto Rianto. Retno menegaskan sikapnya untuk tetap komitmen menegakkan hukum termasuk melaksanakan hukuman mati bagi warga Brazil yang menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Apa yang dialami Duta Besar kita pada saat akan menyerahkan surat-surat kepercayaan Presiden Republik Indonesia untuk Presiden Brazil. Tentunya laporan ini kita terima dan merupakan satu tindakan yang tidak dapat diterima secara diplomatik. Bahwasanya Duta Besar kita sudah diatur jadwal untuk penyerahan surat kepercayaan, sudah dijemput oleh protokol dari pemerintah Brazil dan juga sudah berada di tempat, kemudian tidak jadi menyerahkan surat-surat kepercayaan. Ini merupakan tindakan yang kita tidak dapat terima. Saya langsung melakukan konsultasi dengan Presiden dengan beberapa saran dan Presiden menyetujui. Pertama, kita panggil Duta Besar Brazil yang berada di Jakarta untuk menyampaikan protes keras pemerintah Indonesia. Semalam kita panggil pada pukul 22.15, 10.15 malam hari. Pada saat pemanggilan itu pula kita menyerahkan nota protes kita, nota diplomatik yang isinya protes keras pemerintah Indonesia terhadap tindakan yang tidak dapat kita terima dari pemerintah Brazil. Yang ketiga, saya menelpon Duta Besar kita yang berada di Brasilia dan meminta Pak Dubes untuk langsung kembali ke Jakarta sampai waktu yang ditentukan. Ya, satu demi satu negara asal terpidana narkoba yang akan segera dieksekusi mulai menunjukkan penolakan mereka, baik berupa kecaman maupun penundaan hubungan diplomatik. Setelah Australia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, kini protes ditunjukkan pemerintah Brazil dengan membatalkan proses penerimaan surat kepercayaan atau credentials. Mengapa hukuman mati yang masih sah dalam hukum internasional justru dipertentangkan saat ini? Lantas mengapa pula proses eksekusi tahap 2 ini belum juga dilakukan? Kami akan mengulasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada pengamat hubungan internasional Prof. Alexius Jemadu. Prof, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Lalu Wakil Ketua Komisi 1 DPR Tantowi Yahya. Tantowi, selamat malam. Ini yang statementnya sudah muncul di media massa hari ini, di mana Komisi 1 DPR mendukung Dubes Indonesia di Brasil ditarik pulang. Dan bergabung bersama kami dari studio kami di Bursa Efek Indonesia Jakarta, Kapus Penkum Kejagung, Pak Tony Spontana. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Om Prof. Terima kasih untuk waktunya. Saya sadar Anda agak berkejaran dengan waktu, hanya punya waktu sekitar 20 menit untuk berbincang bersama kami. Jadi pertanyaan langsung saja ke Pak Tony setelah ada kecaman ini dari Australia, kini pemerintah Brazil pun sudah melancarkan protes dengan penundaan hubungan diplomatik. Benarkah Kejaksaan Agung menunda pelaksanaan eksekusi? Jadi Bung Raf, pelaksanaan eksekusi tetap on schedule, tidak akan ditunda. Dan kemarin itu kapan persisnya? Yang kemarin itu yang mengalami jadwal yang agak mundur adalah transfer pemindahan narapidana yang sementara ini masih tersebar di 5 lapas yang berbeda. Mereka akan dikembalikan atau dikirim berkumpul di Nusa Kambangan, kemudian baru ditentukan hari H-nya. Namun setelah jaksa eksekutor meninjau lapangan kemarin hari Senin tanggal 16 Februari, ternyata didapati bahwa ruang isolasi tidak mampu menampung lebih dari 5 terpidana. Kemudian lokasi eksekusi juga harus kita riset karena memang kapasitasnya selama ini hanya untuk 5 terpidana. Mundurnya jadwal pemindahan narapidana dari lapas di luar Nusa Kambangan ke sana, ini tentu akan berakibat langsung pada mundurnya jadwal eksekusi. Ini juga seraya kita memberikan kesempatan
dan merespons secara positif permintaan pemerintah Australia dan keluarganya akan memberikan waktu yang lebih panjang kepada keluarga dua terpidana warga negara Australia yang sekarang ada di Kerobokan. Begitu Bung Ralf. Permintaan waktu yang lebih panjang, pemerintah Australia sebenarnya lebih meminta agar eksekusi ini dibatalkan. Jadi pengunduran atau penundaan atau ketidakpastian mengenai atau perihal waktu pelaksanaan eksekusi ini dikhawatirkan akan semakin membuat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia atau yang hari ini adalah dengan Brazil ini semakin memanas. Itu konsekuensinya memang seperti itu. Kita di Kejaksaan Agung juga telah membentuk tim terpadu yang melakukan kajian untuk melakukan mitigasi. Kira-kira nanti implikasinya seperti apa apabila kita laksanakan eksekusi berikutnya ini. Jangankan yang kedua, Bung Ralf, waktu eksekusi pertama tanggal 18 Januari yang lalu, juga kita melihat ya ada protes atau reaksi dari Belanda dan pemerintah Brazil terhadap dua warga negaranya masing-masing yang kita eksekusi. Namun kita tetap berpegang bahwa semua ini adalah proses hukum. Semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus kita eksekusi. Yang dikatakan bahwa perjalanan suatu perkara pidana itu harus ada endingnya, harus selesai, harus ada finalnya. Termasuk apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu menjatuhkan pidana mati, ya apa boleh buat, harus kita laksanakan. Jadi kita tetap konsisten bahwa semua ini adalah proses penegakan hukum. Di luar itu, biarlah pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat memberikan respon untuk itu. Oke, baik. Bicara mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, Bang Tantowi, Komisi 1 DPR, statementnya sudah di semua media massa hari ini sudah memberitakan mendukung Dubes Indonesia di Brazil ditarik pulang. Lalu apa dampaknya terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan Brazil? Kita tahu banyak hubungan, perdagangan, pertahanan, keamanan. Ya, dampaknya sudah bisa kita antisipasi. Pasti ada penolakan, protes, bahkan ada tindakan yang mengarah kepada terganggunya hubungan bilateral itu apabila proses eksekusi itu kita jalankan. Namun bagi kami adalah dalam rangka menuju satu negara yang ditakuti, disegani oleh para pengedar narkoba ke depan, proses ini mau tidak mau harus kita lalui. Jika selama ini Indonesia ini dianggap sebagai surga bagi para penyelundup, pengedar, dan bandar narkoba, sekarang mereka sudah mulai memperhitungkan Indonesia sebagai satu negara yang tidak bisa dipermainkan lagi dalam konteks pelaksanaan hukuman yang keras. Oleh karena itu kami senantiasa mendukung pemerintah untuk tidak pernah ragu, apalagi sampai tunduk oleh tekanan-tekanan dari negara-negara sahabat terkait dengan pelaksanaan hukuman mati ini. Satu hal yang harus kita perhatikan bersama bahwa kita bukan menghukum negara tersebut, tapi kita sedang menghukum warga negara dari negara tersebut yang terlibat tindak perilaku kriminal. Kalau kita mau jujur, kita lihat suasana kebatinan yang ada di negara tersebut, tidak semua warga negara itu mendukung sikap dari pemerintahnya. Banyak juga warga negara dari negara-negara tersebut yang mendukung sikap kita akan ketegasan ini. Permasalahan narkoba ini sudah kita sepakati bersama, ini adalah persoalan darurat yang damage-nya sudah kita rasakan, merusak generasi muda kita, sehingga itu menjadi otoritas kita, menjadi hak kita untuk menentukan bahwa ini adalah persoalan darurat yang oleh karenanya hukuman yang kita berikan itu adalah hukuman yang sangat keras, yaitu sampai dengan hukuman mati. Oke, baik. Ke Prof. Alexius Jemadu. Prof, kalau Prof melihat pressure yang diberikan oleh Australia dengan berbagai statementnya, bahkan mengkaitkannya dengan bantuan tsunami sebesar $1 billion kepada Aceh, kemudian sekarang Brazil yang menunda hubungan diplomatik. Pressure-pressure seperti ini, apakah Prof melihat ini adalah sebagai dampak atau buah dari bertahun-tahun Indonesia di mata internasional dianggap tidak tegas, sehingga sekarang pada saat ingin bersikap tegas, jadi mereka dengan pressure mereka melihat mencoba mencari alternatif. Apakah Anda yakin bisa tegas seperti itu? Ya, memang idealnya di samping kita menunjukkan ketegasan negara kita sekarang dalam rangka melindungi warga negara yang lain, hal ini harus dilakukan. Tapi pada kesempatan yang sama, tugas kita adalah membangun kredibilitas penegakan hukum di negara ini, tidak hanya melalui instrumen hukuman mati.
Ya, bahwa sekarang kita menunjukkan kepada mereka bahwa negara tidak bisa lagi bersikap apatis, indifferent terhadap ribuan bahkan jutaan orang yang menjadi korban dari kejahatan narkoba ini. Tapi kalau kita mau membangun kredibilitas kita di dunia internasional secara sustainable dalam jangka panjang, kita tidak hanya mengandalkan hukuman mati seperti ini, tapi bagaimana kita atau negara ini memikirkan proses penegakan hukumnya sehingga dipercaya oleh dunia internasional bahwa kalau kita melakukan hukuman mati itu sudah merupakan satu karena tidak bisa berbuat lain lagi selain kita harus tegas pada saat ini. Nah, kepercayaan itu yang ingin kita dapatkan dari dunia internasional, bukan hanya hukuman mati yang dilakukan seperti ini. Karena ini kan masih ada 58 orang. Yeah. Kita harus menghadapi kecaman dari dunia internasional, dan di situ sebenarnya harus mendorong kita untuk berpikir bagaimana supaya kredibilitas penegakan hukum kita itu betul-betul mendapat kepercayaan dari dunia internasional. Begitu. Jadi keliru kalau kita mengatakan bahwa kita membangun kredibilitas, menunjukkan pemerintah yang tegas, instrumennya hanya satu, hukuman mati saja. Jangan sampai seperti itu. Kredibilitas penegakan hukum itu tidak dibangun dengan momen-momen seperti ini, karena orang akan menilai bagaimana moral judgment seorang pemimpin, seorang presiden, karena ini menyangkut nyawa orang. Jadi kredibilitas negara Indonesia harus dipahami dalam konteks yang lebih luas daripada sekedar death penalty seperti ini. Karena bisa saja orang berpikir bahwa oke, ini hanya jalan pintas, saya hukum mati penjahat ini dan sudah selesai. Lalu kita mengharapkan orang percaya kita karena itu. Saya pikir itu keliru. Tidak seperti itu. Tapi kredibilitas penegakan hukum itu konteksnya sangat luas, menyangkut aparat penegak hukum kita, menyangkut institusi penegak hukum kita. Semua itu harus dibangun untuk membangun kepercayaan kita di dunia internasional yang memang tidak bisa tidak, ini saling tergantung satu dengan yang lain. Oke, saya minta tanggapan dari Pak Tony mengenai pernyataan Prof barusan mengenai diperlukannya hukuman mati dalam hal meningkatkan kredibilitas kita di mata internasional sebagai eksekutor Kejagung. Apa tanggapannya? Ya, terima kasih Bang Raf. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan adalah bahwa konsistensi dan ketegasan pelaksanaan hukuman mati dalam hal ini di Indonesia menyangkut kejahatan narkotika sebetulnya bukan perang melawan negara yang bersangkutan, tetapi kita perang melawan kejahatan yang saat ini sudah kita katakan the most serious crime, dan kita dalam keadaan darurat narkoba. Oleh karena itu tentunya kami mengharapkan juga dunia internasional juga memahami kondisi objektif di Indonesia, mengapa hukuman mati itu masih diberlakukan. Kemudian mengenai the most serious crime itu yang kita katakan bahwa itu dibenarkan menurut hukum internasional karena kita sedang dalam keadaan darurat narkoba. Tentu kemudian dalam pelaksanaan eksekusi tahap kedua ini ada reaksi. Salah satu bentuk kita konsistensi dan ketegasan yang disampaikan Prof. Alex tadi ya harus kita laksanakan. Tidak ada pilihan lain bahwa kita tidak akan surut dan tetap melaksanakan eksekusi yang berikutnya ini. Dan dalam bentuk eksekusi hukuman mati seperti yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Baik, kita akan break dulu untuk kumandang azan maghrib wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Perbincangan kami lanjutkan sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Kembali saya akan bertanya dengan Prof. Alex. Kalau kita melihat satu warga Brazil sudah dieksekusi, satu lagi menanti di gelombang kedua. Pemerintah Brazil menganggap itu adalah tamparan bagi pemerintah Brazil dengan melihat warga mereka satu sudah dieksekusi dan satu lagi masih menunggu dalam gelombang kedua. Sehingga mereka mengambil tindakan, melakukan apa yang mereka lakukan terhadap dubes kita di sana dan akhirnya ditarik pulang. Bagaimana Anda melihat ini dalam tatanan hubungan internasional mengenai representasi dari satu negara yang diwakilkan oleh duta besarnya? Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Brasil terhadap duta besar kita di sana ya, itu merupakan satu hal yang tidak bisa kita terima.
Karena bagaimanapun seorang duta besar itu adalah perwakilan, representasi dari negaranya. Kehormatan kita ada pada dia. Kalau dia ditolak seperti itu satu diplomatic embarrassment yang tentu saja untuk kita tidak terlalu, kita tidak suka, kita tidak senang dengan itu, ya. Dan ini harus dilihat sebagai satu implikasi dari ketegasan yang Indonesia tunjukkan melalui hukuman mati ini. Tapi saya yakin dalam perjalanan waktu hubungan diplomatik itu bisa kita rajut kembali karena kita tidak terlepas dari hubungan interdependensi antara kedua negara ini. Tetapi butuh waktu untuk itu bisa pulih kembali untuk hal seperti ini karena tidak tertutup kemungkinan itu akan bola salju, ya, aksi reaksi itu akan terjadi di antara kedua negara. Dan kapan itu selesai terlalu pagi kita memperkirakan bahwa itu akan cepat pulih kembali. Baik, kalau pandangan dari Komisi 1 DPR, tepat sasarankah kalau memang itu adalah sebagai bentuk aksi protes, nota protes yang disampaikan pemerintah Brazil kepada Indonesia melindungi warga negaranya yang akan dieksekusi mati dengan cara tidak menerima duta besar Indonesia yang akan bertugas di Brazil? Ya, tugas dari negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintahnya adalah melindungi warga negaranya, baik yang ada di negara maupun yang ada di luar negeri dalam batas-batas maksimum. Jadi kalau kita melihat perspektif itu, apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Australia dan apa yang dilakukan oleh Presiden Brazil itu bisa kita terima, bisa kita pahami. Tapi yang tidak bisa kita pahami itu, bahkan kita proses itu adalah sikap mereka yang sudah offside kalau bola ini terkait dengan proteksi terhadap warga negara mereka. Mengusik, menggugat kedaulatan hukum dari satu negara, menurut pandangan kami adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh negara manapun. Karena konsep dari satu kerjasama, satu negara dengan negara lain itu senantiasa dilandasi oleh tiga hal. Pertama adalah kesetaraan, kedua adalah saling menghormati, dan ketiga adalah saling menguntungkan. Nah, saya melihat bahwa kedua negara itu tidak menganggap kita sebagai mitra setara. Mereka menempatkan diri mereka seolah-olah menjadi satu negara yang levelnya lebih tinggi daripada kita, di atas kita, sehingga mereka dengan mudah meminta kita untuk merubah ini, ya, untuk mengadjust sistem hukum kita. Kemudian kedua, saling menghormati. Ini juga tidak terjadi. Dilihat dari sikap mereka yang provokatif, ya, bahkan offside sekali lagi saya sebut, dengan melakukan pelecehan. Kalau tadi Prof mengatakan itu adalah embarrassment, kalau saya sebut ini adalah harassment. This is a diplomatic harassment. Jadi pelecehan diplomatik yang dilakukan oleh satu negara akreditasi kepada atau terhadap perwakilan dari satu negara sahabat. Ini basisnya sudah tidak saling menghormati. Nah, ketiga ini adalah tinggal aspek saling menguntungkan. Ini lebih banyak pada perspektif ekonomi. Jadi tiga hal itu harus menjadi rujukan kita ketika kita menilai atau memberikan justifikasi terhadap hubungan bilateral kita dengan negara lain. Nah, saya melihat bahwa kita tidak boleh terperangkap dalam satu pola yang menurut kami di Komisi 1 sedang dimainkan oleh dua negara ini. Kita tahu bahwa Tony Abbott sedang mengalami public distrust di Australia, sehingga layak apabila dia memerlukan satu isu yang seksi dalam rangka untuk mendapatkan kembali dukungan dari masyarakat. Kemudian di Brazil juga sebentar lagi akan diadakan pemilihan presiden, sehingga bisa saja patut kita duga bahwa ini adalah suatu move politik yang dilakukan oleh Presiden Brazil dalam rangka untuk menaikkan pamor atau tingkat elektabilitas dia. Nah, ini kita harus hati-hati. Karena kalau misalnya yang dilakukan oleh kepala negara itu aspeknya aspek kemanusiaan, bisa kita baca. Tapi kalau nuansanya lebih kepada aspek politik, kita juga bisa baca. Nah, oleh karena itu kami di Komisi 1 itu selalu memberikan dorongan agar kita itu, pemerintah kita, untuk tidak terjebak dalam perangkap permainan yang sedang mereka lakukan itu. Oke, baik. Kita harus balik lagi, nanti akan kita tanyakan lagi kepada Pak Tony Spontana khususnya mengenai waktu eksekusi, apakah sudah bisa dijadwalkan dari sekarang, kemudian juga berapa, apakah 58 terpidana dan juga 10 yang akan menanti di gelombang kedua. Kita akan nantikan sesaat lagi.
didukung oleh Ya, kita di segmen terakhir perbincangan ke Pak Tony Spontana. Jadi dengan begitu banyak keterbatasan dan ketidakpastian, belum bisa dipastikan kapan eksekusi untuk gelombang kedua hari hanya. Ya, kalau hari hanya saya sendiri sulit untuk menjawab ini. Karena Jaksa Agung masih mencari waktu yang tepat dan kita juga menghitung secara teknis kalau kesiapan dan persiapan di lapangan itu sudah selesai, kita hanya akan menentukan waktu, hari dan sebagainya yang akan diumumkan secara resmi oleh Jaksa Agung. Sebagaimana tahap pertama dulu pelaksanaan eksekusi itu diumumkan oleh Jaksa Agung H-3, termasuk jumlah terpidana yang dieksekusi, tempat eksekusi, hari H dan sebagainya. Baik. Yang pelaksanaan eksekusi tahap kedua ini Pak Jaksa Agung mengatakan bahwa kita juga selain menunggu kesiapan dan persiapan, juga kita yang agak sedikit khawatir masalah cuaca ini, Bung Ralf. Masalah cuaca? Ya, karena masih hujan-hujan seperti ini, seperti pengalaman eksekusi tahap pertama yang di Boyolali, itu mundur 36 menit dari jadwal yang ditentukan karena cuaca waktu itu yang kita sudah antisipasi tidak akan hujan, ternyata hujan. Okay. Mudah-mudahan yang kedua ini lancar. Baik, lalu mengenai jumlah terpidana sendiri, apakah sudah bisa dikonfirmasi saat ini 10 yang akan menanti di gelombang kedua dan 58 secara keseluruhan, tidak berubah angka ini? Ya, kalau hari ini kita menerima atau sudah mengantongin kepres penolakan gerasi dari 10 terpidana mati kasus kejahatan narkotika. Kemudian ada beberapa terpidana lain yang di kasus non-narkotika. Nah, apakah yang 10 nanti akan dieksekusi di tahap kedua, seperti saya sampaikan, nanti secara resmi akan disampaikan oleh Jaksa Agung. Tapi yang jelas lebih dari 5 terpidana saya kira. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami dari studio kami di BEI Jakarta, Kapus Menkum Kejagung Pak Tony Spontana. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Bung Naf, selamat malam rekan-rekan narasumber yang lain. Baik, ke Prof. Alex, jadi kalau melihat atau mengacu pada konvensi PBB tahun 60 dan tahun 88, kemudian juga Declaration of Human Rights, di mana hukuman mati masih dibenarkan. Apakah pemerintah Indonesia sebaiknya mengingatkan kembali negara-negara yang memprotes bahwa ini masih dibenarkan dalam hukum internasional? Ya, kita bisa mengingatkan negara-negara lain tentang konvensi itu. Kemudian kita juga harus bisa meyakinkan mereka bahwa apa yang sedang kita lakukan ini sebetulnya ingin mencegah satu evil yang lebih besar, satu kejahatan yang lebih besar. Sekali lagi kalau statistik 40-50 orang itu mati setiap hari karena drugs, ya, karena narkotika, itu terlalu besar untuk satu negara untuk bersikap indifferent terhadap itu. Jadi rasionalitas kita itu harus bertolak dari situ bahwa ini negara tidak bisa berbuat banyak selain melakukan eksekusi mati ini, karena ada 40-50 warga kami yang mati jika kami permisif atau longgar terhadap ini. Kemudian konteks yang kedua, konteks regional, ya. Negara-negara di sekitar kita ini memang mereka tegas juga dengan hukuman mati itu. Negara tetangga ASEAN, ya, negara-negara ASEAN. Kalau kita memberi kesan kita longgar sendiri, nanti pintu masuknya ke wilayah Asia Tenggara ini lewat kita. Meskipun kita melakukan hukuman mati itu bukan karena hanya meniru negara lain melakukannya, kita juga melakukan. Tetapi ya itu tadi rasionalitas bahwa kita mencegah satu greater evil, ya, yang sedang terjadi. Kita sedang melindungi warga negara kita, tetapi tentu yang seperti yang saya kemukakan sebelumnya tadi, kita betul harus membangun kepercayaan kita yang lebih besar bahwa kita serius melindungi warga negara kita, serius membangun law enforcement kita sehingga kita mendapat kepercayaan dari dunia internasional. Mengapa saya garis bawah itu? Ini saya konteks hubungan internasional, ya. Indonesia saat ini itu sedang pamornya naik. Ya, kita G20, kita jadi anggota di ASEAN, kita jadi pemimpin, kita sedang naik perannya ini, dan di situ kita harus juga suka tidak suka, kita harus bermain sebagai apa namanya, posisi leadership kita itu harus kita tunjukkan dengan kita betul-betul memperjuangkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, ya. Karena itu kita jangan
menganggap remeh soal hukuman mati ini. Don't take it lightly. Baik. Karena itu satu hal yang sangat serius. Kita sungguh-sungguh melakukannya. Kita yakinkan negara-negara sahabat kita. Tidak bisa tidak, Indonesia harus lakukan ini. Karena jutaan ini sudah jadi korban, bahkan sudah sampai ke desa. Ada 40-50 orang setiap hari karena kejahatan narkoba. Baik. Negara harus melakukan sesuatu untuk mencegah itu. Baik, terakhir ke Bang Tantowi. Sudah tepatkah langkah yang dilakukan dengan menarik dubes kita, Toto Rianto dari Brasil, kemudian juga antisipasi ke depan, Australia, kemudian juga Belanda, dan juga ada Perancis, bagaimana menjelaskan kepada negara-negara tersebut? Ya, penarikan dubes kita dari negara akreditasi itu adalah selangkah lagi menuju penutupan perwakilan. Jadi dalam kacamata diplomasi, penarikan dubes itu adalah sesuatu yang sangat serius yang dilakukan oleh satu negara sahabat terhadap negara akreditasi. Mudah-mudahan message ini, pesan ini bisa dimengerti dengan baik oleh Brazil bahwa kita protes. Kita tidak. Dan Indonesia serius. Nah, Indonesia, pertama adalah Indonesia serius terhadap perlakuan melecehkan yang dilakukan oleh pemerintah Brazil terhadap duta besar kita. Kemudian kedua, pesan yang kita sampaikan juga adalah bahwa kita tidak akan mundur. Bahwa kita serius dalam melaksanakan hukuman mati bagi para pengedar dan bandar narkoba. Dan tidak ada satu kekuatan manapun di dunia ini yang bisa mengacak-ngacak ataupun merubah sistem hukum kita. Karena Brazil sesungguhnya sebagai satu negara berdaulat, kami tadinya mengharapkan, di Komisi 1 mengharapkan bahwa mereka menghormati dan memahami sikap Indonesia terkait kekerasan, terkait dengan kemantapan kita dalam melakukan hukuman mati terhadap para bandar dan pengedar narkoba ini. Jadi message-nya sekali lagi, Ralf, adalah pemerintah kita tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh ragu-ragu ataupun sampai hanyut dalam skema permainan yang dimainkan oleh negara-negara sahabat itu. Oke, baik. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 1 DPR Tanto Yahya dan juga pengamat hubungan internasional Prof. Alexius Jemadu telah hadir dalam Prime Time News malam hari ini. Dan Prime Time News akan kembali dengan informasi penelusuran penundaan penerbangan yang dilakukan Lion Air selama 3 hari. Membuat para penumpang maskapai Lion mengamuk di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Lantas apa sanksi yang diberikan kepada Lion? Kami segera kembali sesaat. Beginilah